Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus Masjid Al-Ikhlas Jalan Wonoyoso Gang 3, wabil khusus akhirnya Ketua Masjid Bapak Profesor Dr. Rudi Kurnianto, kemudian Bapak-bapak Wakil Ketua, Sekretaris Bendahara, dan juga Bapak Seksi Ibadahnya Bapak Sumardi SPD, kemudian jamaah haji, jamaah umrah, para imam, para ustadz, saimin, saimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kita hari ini memasuki hari yang ke-27. Nanti pada saat lebaran kita diperintah oleh Allah itu dalam Al-Baqarah ayat 185 itu kan. Kalau dari awalnya Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul, ini dia kajian kita ini, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Saya ambil walitukabbirullah ya, walitukmilul iddah, sempurnakanlah puasa. Saya ambil yang ujungnya walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka bertakbirlah, besarkanlah nama Allah ya. Kalau sudah sempurna bulan Ramadan itu, kata Allah ya, sudah selesai Ramadan itu baik 29 maupun 30, maka lanjutkan dengan walitukabbirullah, bertakbirlah kepada Allah sebagai tanda syukur. Kenapa kita bersyukur? Walitukabbirullaha alama hadakum, alama hadakum, alama hadakum itu terhadap apa yang telah Allah hidayahkan padamu. Jadi Allah itu ternyata menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran yang dihidupkan. Allah menjadikan kita sebagai pribadi Al-Quran. Allah menjadikan kita orang yang berakhlak Quran. Sehari-hari kita selama Ramadan ini lebih banyak mempraktikkan Al-Quran, sehingga kita ini menjadi Al-Quran yang hidup atau Al-Quran yang berjalan, sebagaimana gelar yang diberikan oleh para ulama kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran hidup. Kana khuluquhu Al-Quran. Dalam surah misalnya Aisyah ditanya dalam surah Al-Qalam, wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau mendapatkan pahala yang tiada terputus-putus, kata Allah. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang terpuji. Ketika Aisyah ditanya apa akhlak Rasulullah itu bagaimana, wahai Aisyah? Kana khuluquhu Al-Quran. Kata Aisyah, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran, itulah dia. Semua perintah Allah dan larangan Allah, semua perintah dikerjakan, semua larangan dijauhi. Semua apa yang ada dalam Al-Quran itulah yang diperhatikan oleh Rasulullah dalam kehidupan. Maka Rasulullah disebut Al-Quran yang hidup, Al-Quran berjalan. Nah ternyata setelah saya amati ya, berkali-kali saya mengkaji, saya cari-cari, lihat ustaz-ustaz tidak ketemu, tapi saya temukan ternyata bulan Ramadan ini Allah menjadikan kita orang yang berpribadi Al-Quran, orang yang melaksanakan Al-Quran, sehingga kita ini jadi Al-Quran yang hidup. Mari kita data. Yang pertama, perintah puasa. Perintah puasa itu sudah dibaca dalil-dalilnya oleh para ustaz. Kita ambil saja perintah puasa itu, misalnya surah Al-Baqarah ayat 183 dan ayat 185. 184 itu rinciannya berapa hari puasa, orang sakit tidak puasa tidak apa-apa. Ya, pokoknya puasa itu diperintahkan oleh Allah. Kemudian makan, minum semuanya lengkap
perintah Allah itu dari ayat 1, 83 Al-Baqarah, 84, 85, 86, 87. Jadi ada berapa itu? Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187 semuanya terkait dengan perintah yang ada di bulan Ramadan. Kita pun berpuasa Bapak Ibu. Dari pagi, dari subuh, imsak. Imsak ini tidak usah kita perdebatkan lah. Ada yang mengatakan 50 ayat sebelum azan, ya, itu imsak. Sehingga ditulis di jadwal Kiai Haji Abdul Ghani Mahmud itu ada jadwal imsak. Kajian ulama-ulama terkini ternyata imsak itu azan tuh. Begitu azan tuh udah berhenti. Ya tidak usah makan lagi. Berarti tidak ada imsak di 50 menit ayat 50 ayat sebelum azan. Tidak ada itu imsak itu. Ya. Ada lagi yang katakan imsak itu azan tuh sampai habis. Habis azan tidak boleh makan lagi. Macam-macam. Kita ambil yang kita yakini saja, yang cocok dengan kita itu pendapat yang mana terserah. Para jemaah sekalian, puasalah kita dari mulai imsak sampai maghrib. Yang kita jalankan tak makan, tak minum, tak hubungan suami istri selama lebih kurang 12 jam itu, apakah itu perintah presiden atau perintah Allah? Perintah Allah. Jadi satu harian kita tuh Pak. Satu harian kita tuh berakhlak Al-Quran tuh. Satu harian kita menjalankan akhlak Al-Quran. Dari azan misalnya sampai azan subuh sampai azan maghrib. Ya melipu-lipulah kita menjalankan perintah Allah itu, maka saat itu bapak-bapak, ibu-ibu berakhlak Al-Quran. Satu yang bukan satu, masih ada yang lain. Misalnya saat berpuasa itu bapak ibu sambil berpuasa sambil memakmurkan masjid, ya kan? Pengurus masjid juga akhlak Al-Quran. Innama ya'muru masajidillah an amana wa amila shalih. Hanya orang yang beriman lah yang memakmurkan masjid itu. Bapak Ibu datang siang-siang memaskan masjid, ngurus masjid, kemudian menyiapkan ustadz, ceramah ustadz, siapa dihubungi yang tidak bisa dicarikan ganti. Ini namanya memakmurkan masjid juga akhlak Al-Quran. Bapak Ibu yang datang dari mana-mana nih, gang mana datang sini ini juga memakmurkan masjid. Bapak Ibu yang datang ke masjid ini sedang memakmurkan masjid, maka ayat Quran yang Bapak Ibu jalankan. Bapak Ibu yang duduk ini ya mendengarkan ilmu pengetahuan, ayat Quran yang dibacakan ini juga sedang berakhlak Al-Quran, ya, berperilaku sesuai dengan akhlak Al-Quran. Tadi Ananda Jidan membaca surah Al-Mulk ayat 10, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata Allah nanti di dalam neraka sa'ir itu, dalam surah Al-Mulk itu ayat 10 dikatakan ada orang-orang kafir dan orang-orang tidak kafir pun menyesal. Menyesalnya kenapa? Menyesalnya dia wa qalu law kunna, kalau seandainya kata mereka dulu kami adalah orang-orang yang kunna nasma'u, mau mendengarkan, au naqilu, mau memikirkan, mau belajar ayat Quran. Wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentu kami tidak akan masuk dalam neraka sa'ir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk nih, ini akhlak Al-Quran nih. Udah berapa dah tuh? Ya, udah berapa akhlak Al-Quran yang kita terapkan? Nah, kemudian tidak lama lagi mau bayar infak, zakat, sedekah, semua akhlak Al-Quran. Ya. Allah Al-Quran itu Bapak, bayar infak, zakat, sedekah. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Itu tuh. Itu dalilnya. Perumpamaan orang yang melanjarkan harta jalan Allah sebarat menanam satu bibit. Itu ayat Qur'annya itu. Bagi pengurusnya ada dalilnya. Amilnya, khudz min amwalihim, ambil kata Allah harta dari mereka itu. Amilnya menjalankan akhlak Al-Quran, yang bayar pun akhlak Al-Quran. Enggak lepas ini Bapak Ibu. Kemudian kita lihat lagi di rumah, ibu-ibu ya menyiapkan makanan, minuman. Karena kata Allah, makan dan minum itu pun di malam hari diatur oleh Allah. Jadi ketika kita makan minum di malam hari itu, berhubungan suami istri di malam hari itu adalah akhlak Al-Quran. Ya. Dalilnya tadi 187.
Uhilla lakum lailatus siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul minal aswadi minal fajr. Makan minum hubungan suami istri di malam Ramadan itu adalah orang yang berakhlak Al-Quran. Karena jangan pula nanti gara-gara nak berkonsentrasi beribadah pada Allah langsung suami istri udahlah tidak usah hubungan dulu kita sebulan-bulan ini ya. Kita konsentrasi ya. Misalnya istrinya ngeluh ya payah nak mandi nak apa. Ini tidak akhlak Al-Quran nih ya. Kalau istrinya nolak malam Ramadan nih Pak, tidak sesuai akhlak Al-Quran ya. Jadi kalau akhlak Al-Quran tu ya hubungan boleh, hubungan suami istri. Jangan pula romantisme kehidupan suami istri lalu hilang karena puasa. Kecuali 10 malam terakhir ini. Nah, itu kalau anda kata Allah lagi di masjid i'tikaf, jangan campuri. Wala tubashirunna wa antum aqifuna fil masajid ya. Kalau anda nanti i'tikaf di masjid, niatnya 10 hari, selama 10 hari itu 10 malam tidak boleh tidak boleh berhubungan suami istri ya. Tapi yang tidak beriktikaf boleh. Ruginya rugi tidak beriktikaf. Nah, makan di malam Ramadan akhlak Al-Quran ya. Hubungan suami istri di malam Ramadan akhlak Al-Quran ya. Kemudian ibu-ibu, karena bapak-bapak diperintahkan makan, ibu-ibu diperintahkan makan, perlu disiapkan. Nah, nyiapkan makan pun adalah akhlak Al-Quran Bapak. Ibu-ibu ya, ibu nyiapkan makan ya. Menyiapkan makan sahur supaya enak, makan ini supaya semangat, dipanaskan. Yang kurang asam dikasih asam, yang kurang asin dikasih asin ya, dikasih garam supaya semangat makannya. Di menu diatur. Tapi walaupun menu diatur sedemikian rupa, karena jadwal makan itu sahur itu bukan jadwal makan yang biasa, jadwal makan yang terpaksa gitu. Karena jadwal makan kita itu biasa jam laparnya jam pagi ya, jam 7 sarapan pagi, siangnya jam 12 itu hari-hari biasa. Begitu Ramadan ini hari yang luar biasa, hari yang tak biasa. Kita saat tidak berselera untuk makan subuh hari, tidak berselera untuk makan sahur, disuruh makan sahur. Memang kalau makanan dingin, makanan apa itu tak nyaman gitu. Tak sedap. Tak mau ibu-ibu memanaskan. Nah, memanaskan masakan, membuat masakan ini juga akhlak Al-Quran ibu-ibu. Ya, akhlak Al-Quran. Jadi kalau kita simpulkan bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata kita menjalankan akhlak Al-Quran ini banyak nih di bulan Ramadan nih. Ya. Kemudian memberi makanan takjil. Ya. Bagi makanan itu juga akhlak Al-Quran. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya. Mereka penduduk ahli surga itu memberi makan pada orang yang dicintainya, orang miskin, ya, anak yatim, dan juga orang yang tertawan. Orang-orang yang berbagi takjil atau mengirim makanan ke masjid, makanan kecil, ini juga akhlak Al-Quran, Bapak Ibu. Dah habis ke? Belum? Ibu-ibu nunggu waktu salat isyraq. Kalau tak ada ustaz ceramah, berzikir, maksurat, zikir juga akhlak Al-Quran. Tunjuk Al-Quran. Fazkuruni azkurkum. Nah, kemudian kata Allah, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira, banyak perintah tentang berzikir. Ada yang ambil selawat Ibrahimiyah. Selawat juga akhlak Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Penuh. Jadi kita ini apa ya yang Bapak Ibu sebut semuanya nanti yang baik-baik itu semuanya adalah didasarkan sumber perintah Allah yaitu Al-Quran. Ya, bersedekah Al-Quran, ya, apalagi misalnya, apalagi lah saat puasa, ya kan, Bapak Ibu menjalankan surah Al-Hujurat puasa nih,
Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, ya. Jadi kita ni puasa ni tidak berdasarkan teori kita puasa ni. Kadang-kadang kok teori anak muda puasa ni habis sembahyang subuh tidur, bangun tak bangun zuhur, kalaupun bangun sembahyang, habis sembahyang tidur lagi tak ada sampai ke asar, bangun lagi sembahyang, habis itu tidur lagi sampai maghrib buka. Ini mendahulukan nafsu. Kalau kita enggak, langsung kita umpamanya bawa berzikir, bawa ngaji, bawa berdoa. Jadi kita sudah menjalankan Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy. Janganlah kamu meninggikan suaramu, ya kata Allah dalam Quran. Yang lebih tinggi daripada suara Nabi. Nabi udah tidak ada. Jadi bagaimana praktiknya ini? Nah, suara itu bisa juga kalau suara Nabi dulu adalah suara langsungnya. Kalau sekarang suara Nabi itu bicaranya Nabi, diamnya Nabi itu menjadi sesuatu yang disebut hadis, sudah dicatat. Jadi apa yang dibicarakan Nabi sudah dicatat semuanya, ribuan hadis. Ya, makanya kalau kita berpendapat tentang puasa ini jangan melebihi dari pendapat Nabi. Jadi dari hadis-hadis semuanya kita puasa merujuk kepada hadis. Misalnya akhirkan waktu sahur. Nabi itu wabil asharium yastaghfirun, puasanya itu misalnya menjelang azan 30 menit. Disitulah Nabi mulai bersahur. Jangan kita lawan sunnah itu. Kemudian jangan kita sahurnya misalnya jam 2, jam 3, ikuti Nabi. Di ujung wabil asharihim yastaghfirun, 30 menit menjelang azan. Kalau kita tidak mau tinggi, tidak mau lebih hebat dari Nabi dalam cara berpuasa. Kemudian misalnya kalau buka puasa Nabi bersegera, ya kan? Kalau sahurnya mengakhirkan sahurnya, tapi kalau buka puasa segera azan langsung buka. Tidak usah tunggu-tunggu lagi. Biarkan ya aku masih tahan 1 jam, tidak. Nah ini akhlak Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Kemudian banyak lagi surah Hujurat itu ayat 11 ayat 12-nya itu jelas. Ayat 10-nya juga innamal mu'minuna ikhwatun. Selama kita berpuasa kita menjaga persaudaraan, ya. Kemudian ada yang bermasalah kita damaikan. Itulah akhlak Al-Quran. Ayat 11-nya kita tidak mau olok-olok. Ya ayyuhallazina amanu la yazhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanamazu bil alqab. Ada 3 larangan Allah dan semua larangan itu tidak kita kerjakan, berarti akhlak kita akhlak Al-Quran. Kata Allah, janganlah kaum laki-laki mengolok kaum laki-laki yang lain, janganlah kaum perempuan yang satu mengolok perempuan yang lain. Tidak dilakukan oleh Bapak Ibu, berarti akhlak kita adalah akhlak Al-Quran. Ya, banyak nih. Jadi selama Ramadan ini akhlak Al-Quran terus yang muncul di dalam diri kita masing-masing. Kemudian wala talmizu anfusakum, janganlah kamu menghina dirimu, mencaci dirimu, ya. Kemudian wala tanabazu bil alqab, janganlah kamu memanggil dengan panggilan yang buruk. Misalnya nama orang Syamat, karena Syamat ni suka jual ayam disebut Mat Ayam. Tak usah kita tambah lagi Mat Ayam. Dia memang namanya Ahmad. Ya, jangan ditambah ujungnya dengan sifat-sifat keburukan. Ayat 12-nya, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh dhann, wahai orang beriman, sesungguhnya banyak prasangka itu dosa, ya. Wala tajassasu, dan janganlah kamu cari salah orang lain. Wala yautab ba'dukum ba'da, janganlah kamu menghibah, ya. Nah, ketika kita tidak mau buruk sangka sama orang, sama puasa ini kita berakhlak Al-Quran. Kalau kita tidak mau cari salah orang di bulan Ramadan ini, bulan puasa ini kita berakhlak Al-Quran. Kalau kita tidak menceritakan aib saudara kita selama Ramadan ini, kita berakhlak Al-Quran. Berapa dah tuh? Kalau dikumpulkan tuh akhlak Al-Quran yang kita hidupkan itu banyak, ya. Nah, pada akhirnya perjamaah sekalian, maka kata Allah, bersyukurlah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bersyukurlah kamu untuk kata Allah yang telah Allah berikan petunjuk
sehingga mampu menjalankan hidup sehari-harinya sesuai dengan Al-Quran. Nah, tugas kita selanjutnya para jamaah, setelah kita menjalankan Al-Quran selama Ramadan ini dalam sehari-hari kita selama lebih kurang 30 hari ini, tugas kita selanjutnya mensyukuri, ya. Maka kita hari Lebaran itu, malam Lebaran, ya, maghrib kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir kita. Berhenti tak berhenti takbir itu sampai khotib naik mimbar. Satu malam ya, takbir Idul Fitri itu satu malam. Makanya jangan ada yang tidak takbir malam itu, karena takbirnya cuma satu malam saja. Habis khotib naik mimbar tidak boleh lagi takbir. Maka manfaatkanlah malam Idul Fitri itu dengan bersyukur pada Allah, dan jangan tinggalkan salat malam Idul Fitri itu, mensyukuri nikmat Allah. Barang siapa yang kata Rasulullah, salat malam di malam Idul Fitri itu, maka hatinya, jiwanya tidak akan pernah mati. Terus ada hidayah dari Allah SWT. Nah, tugas selanjutnya yang berat bagi kita ini adalah istiqomah. Menghidupkan Al-Quran ini bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan lain. Masuk waktu Syawal itu kita terus, ya. Bagaimana? Maka ada sunnah Rasulullah, kita disunahkan puasa Syawal 6 hari. Nah, ini supaya apa? Supaya kita istiqomah. Begitu kita puasa, seharian kita menjalankan Al-Quran. Muncul lagi yang lain-lainnya, perintah-perintah yang lainnya yang kita terapkan. Nah, biasanya habis 6 hari ini udahlah, ya kan? Cukuplah, karena puasa satu bulan Ramadan, kata Rasulullah, ditambah 6 hari, bulan Syawal seakan-akan kamu telah berpuasa sepanjang tahun. Ya. Lalu kita tak puasa-puasa lagi. Ini biasa nih, saya pun biasa ngalamin itu tuh. Tapi itulah menunjukkan kita kurang istiqomah. Kalau kita istiqomah, menerapkan ini pribadi Quran tadi, kita lanjutkan lagi misalnya dengan puasa Senin, puasa Kamis, ya kan? Ayyamul Bid misalnya. Istiqomah, maka kita akan dapat namanya tadi ya, Al-Quran yang hidup itu. Begitu kita puasa, Al-Quran hidup dalam jiwa kita. Luar biasa ya. Karena dengan hanya mengosongkan perut dari makanan, menjauhi hawa nafsu, ya, menjauhi syahwat, maka Al-Quran itu menjadi hidup dalam jiwa kita. Luar biasa kan? Nah, istiqamah menjaga puasa-puasa itu. Istiqamah yang berikutnya, walaupun tidak Ramadan, tapi kita tetap harus membiasakan ini. Salat malam, ya. Salat malam itu kita biasakan, Ibu. Ya, salat tarawih yang udah terlatih sebulan penuh ini jangan kita abaikan, terus kita salat. Itu istiqamah. Al-Quran juga. Ya, Al-Quran yang tadinya kita baca 3 kali khatam, di luar Ramadan juga harus kita berupaya paling kurang 1 kali khatam dalam 1 bulan. Yang menghafal, lanjutkan menghafalnya. Yang sudah punya hafalan, dimurajaah, ya. Tidak sangkut-sangkut lagi, ya. Jadi imam jadi apa tuh? Murajaah, ya. Penting murajaah itu. Saya misalnya udah hafal surah As-Sajdah, nak jadi imam subuh Jumat tuh, Pak, saya ulang lebar dari sore itu ngulang dulu. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi. Saya bawa tahajud lagi, ya. Kalau masih sangsut, bawa lagi ngapal. Kadang lupa, langsung jadi imam ya. Sangsut juga kita, walaupun dulu pernah ngapal. Nah, itulah metode Gaza. Metode Gaza itu bukan dikatakan berapa banyak Anda sudah hafal. Misalnya 30 juz. Kamu sudah hafal berapa? 30 juz. Metode Gaza teorinya enggak gitu. Metode Gaza mengatakan berapa banyak yang masih Anda ingat. Nah, itu dia. Walaupun sudah menghafal 30 juz, berapa banyak yang masih diingat. Maka istiqamah dalam Al-Quran ini, menjaga hafalan itu adalah yang paling berat. Menghafalnya mudah, istiqamah menjaganya nih Pak susah. Teorinya supaya istiqamah bagaimana? Begitu kita hafal 1 juz, bawa sembahyang tahajud 1 juz. Begitu kita hafal 5 juz, bawa sembahyang tahajud 5 juz. Tak dapat 5 juz, malamnya hanya 2 juz, main duha bawa 2 juz. Ya, gitu caranya istiqamah. Memang berat. Kalau kita udah pensiun,
insyaallah mudah. Yang belum pensiun belum bisa nih, ya. Mudah-mudahan dikaruniakan bisa. Nah, istiqamah. Dalam segala aspek istiqamah, pada akhirnya orang yang menjalankan Al-Quran adalah orang yang akan dikatakan oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, janganlah kamu mati, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang beriman, hendaklah kamu bertakwa pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan memeluk agama Islam. Artinya apa? Artinya kita menghidupkan Al-Quran itu, mengamalkan Al-Quran itu bukan hanya membacanya. Tadi kita amalkan sampai akhir hayat kita, maka kita disebut mati dalam keadaan Islam. Setelah mati, karena kita mentaati Allah, mentaati Al-Quran, maka kata Allah, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Sebagaimana yang kita minta suratul ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang orang-orang yang mendapatkan nikmat yang telah Engkau beri nikmat. Siapa itu? Wa may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang taat Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi oleh Allah nikmat pada mereka. Dari siapa itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau kita istiqamah menjalankan Al-Quran yang hidup dalam jiwa kita, tadi kita amalkan terus, maka kelak kita akan mati dalam keadaan Islam. Begitu mati dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, dari golongan minan nabiyyin. Kita akan dikumpulkan bersama Nabi, minan nabiyyin wasiddiqin, yaitu orang-orang yang siddiq seperti Abu Bakar, wasyuhada, akan dikumpulkan dengan orang yang mati syahid, wassalihin, dan akan dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian, amanah dari pengurus masjid kepada kami cukup 25 menit. Ini mohon maaf sudah sampai 26 menit. Dan kesimpulannya sudah jelas, ya, bahwa kita di bulan Ramadan ini adalah orang yang berpribadi Al-Quran. Kita telah menjadikan Al-Quran hidup dalam jiwa kita, dan kita adalah Al-Quran hidup. Banyak ayat Quran yang kita terapkan, itu maksudnya, yang kita aktualisasikan. Sehingga kita selanjutnya adalah perlu menjaga keistiqamahan sampai mati. Kita harusnya seperti bulan Ramadan ini, sampai mati nanti kita seharusnya mampu menjalankan Al-Quran ini. Kemudian matinya nanti wala tamutunna illa wa antum muslimun, mati dalam keadaan Islam karena kita menjalankan Al-Quran, ya, mencontoh Nabi. Sudah mati berkumpul dengan Nabi, siddiqun wa syuhada'i wassalihin. Terima kasih atas perhatiannya, atensinya, dan kami kepengen nanti suatu saat, entah sebulan sekali, hadir di masjid ini untuk menyampaikan satu kajian, yaitu di dalam surah Al-Baqarah misalnya ada perintah dan larangan Allah, kita kaji. Ada dalam surah Ali Imran ada perintah dan larangan Allah, itu yang kita kaji, yang kita cari. Al-Quran itu apa yang diperintah oleh Allah, itu yang kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah, itu yang kita jauhi. Namun sayang, beberapa masjid saya tawarkan ini, banyak, ada satu masjid yang tidak suka mengkaji Al-Quran, banyak yang tak suka. Ada masjid yang satu lagi berdua bertiga ya diajak menghafal Quran nih, ya. Sikit, kenapa nih ya Allah, tantangannya berat sekali Al-Quran. Padahal ini, ya, padahal ini penting, ya. Banyak prioritasnya pada kitab fikih, kitab tasawuf gitu ya. Tapi saya ingatkan pada Bapak dan Ibu, kalau kita mati nanti yang ditanya adalah kitab yang kamu pegang, kitab Oma Imam Muka, ini jawab adalah Al-Quran, bukan kitab-kitab yang lain. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan Allah memberi kita hidayah untuk selalu mencintai Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama-sama telah kita dengarkan kajian ataupun kuliah subuh yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Burhansyah SAG MPDI. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan kami berterima kasih kepada Ustadz Haji Burhansyah SAG MPDI yang telah
menyampaikan kuliah subuh kita pada hari ini. Semoga ini dapat menjadi amal jariah Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menutup majelis kita pada subuh kali ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ustaz. Apa? Mikrofon. Masih Ustaz. Memang yang paling berat itu menjaga apalah. Iya nanti. Prof.